Ada brand HP yang ngeluarin TWS baru lagi nih. Apakah mampu bersaing dengan brand audio yang pro? Ini Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Mari kita bahas secara lengkap dan kita compare dengan TWS yang lainnya. Hi, how are things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Dari sisi build quality-nya ini tutupnya kayak plastik gitu ya, tapi ininya kayak finishing-nya sih metal, mungkin tetap plastik juga. Terus ini gue ambil yang warna silver, tangkainya ada kayak lampu-lampu gitu. Cuma ya nggak terlalu penting sih buat nyalain, ini bisa dimatiin juga, tapi bisa kalian otak-atik kalau misalnya mau dinyalain ya. Ini sih lampu putihnya ini, cuma ya ngapain gitu, boros gitu baterainya ya. Terus juga ear tipsnya nih, ear tipsnya sih tidak friendly ya. Maksudnya tidak mudah untuk digantinya ini. Toh bulat terus ada kunciannya di sini, dan ini kunciannya beda dari AirPods maupun Liberty 4NC yang suka rada-rada aneh ya. Ada kliknya gitu dan ada bagian kerasnya, dan ini bagian ear tipsnya. Jadi akan agak susah dicarinya, tapi hopefully ada third party dari SpinFit gitu maybe yang akan ngeluarin buat kalau kenapa-napa kita bisa ganti dari merek third party aja gitu. Ini di bawah casingnya juga ada tombol pairing ya. Biasa kalau misalnya udah pairing ke HP, mau pairing lagi ke HP kedua ataupun ke laptop ataupun ke tablet ya tinggal dibuka terus dia tap and hold di sini. Ya. Kemudian dari sisi fittingnya oke sebenarnya fittingnya. Cuma nggak yang buat lari lompat-lompat gitu ya. Kalau lu mungkin buat olahraganya yang kayak nge-gym doang, gerak-gerakin tangan gitu atau ngangkat beban, masih aman. Tapi biasanya memang yang bentuknya tangkai gini jarang yang fittingnya nge-grip dibandingkan dengan TWS yang ada bentuknya kacang dan ada kayak karet tambahannya lagi gitu di atas, itu lebih nge-grip dan ngunci gitu. Kayak yang Galaxy Buds 2 Pro-nya juga itu ngunci itu, kayak Buds FE juga itu lumayan ngunci itu. Dari sisi suara ataupun tonality, ini kita ambil objectively dulu ya. Kalau dari secara graf yang di-present oleh Sound Guys, ini kalian bisa cek juga review-reviewnya mereka, lengkap banget graf-grafnya juga ya, dari TWS gitu. Ini lumayan balance sebenarnya, balance cuma agak lebih boosted aja dari mid bass ke atasnya, jadi lebih ngebass lah. Seringnya sih lumayan balance, cuma agak naik lagi treble-nya di sini, nggak yang V-shape banget, nge-V gitu dari upper mid range-nya, tapi ya lumayan agak boosted ya. Tapi kalau dari sisi gue pribadi nggak ngedengernya nggak yang piercing banget parah gitu di 4K atau 8K-nya memang tinggi tapi nggak piercing banget, dan bassnya juga nggak yang sebumi Bose Quad Comfort Ultra Earbuds ya. Ini agak lumayan lebay bassnya. Tapi nanti kita compare lagi lah. Tapi subjectively gue dengerinnya lumayan balance, cuma agak bright sedikit aja di 4 to 8K dan agak muffled sedikit di 200 to 100 Hz-nya itulah. Udah ada EQ custom juga ya. Ini gue customnya begini. Simple banget, nggak terlalu berlebihan, bikin warm sedikit dan ngurangin mufflednya itu di 250, 125 Hz-nya agak kebanyakan. Kalau lu mau kurangin lagi bassnya, mungkin gue bisa lebih neutral lagi sih. Lebih gue cut lagi ke bawah yang 60 Hz-nya ini. Tapi kalau lu demen agak sedikit warm dari yang bawaannya, yang balance-nya dia ini, itu bisa lu ikutin, ini juga nggak masalah. Tapi kalau lu mau boost lagi bassnya atau cut lagi bassnya, gerakin aja nih 125 atau 63. Yang sisi-sisi sensitifnya kayak 4K, 8K ini agak tajam-tajam, bisa lo cut lagi juga. Tapi menurut gue sih jangan di boost atau berlebihan gitu dari di atas 3 dB, karena dia bakal ngebikin jadi kayak, ini misalnya gue boost nih segini 10, itu bukan kesannya ini naik 10, tapi yang lainnya kayak kesannya turun 5 gitu. Jadi kalau mau cut agak lebih nggak apa-apa, tapi kalau mau boost saran gue plus 3 itu udah cukup banget lah. Ini udah bisa custom EQ, nggak kayak yang seri 2-nya ya. Dari tuningan agak lumayan beres lah udah gitu. Kalau dari sisi teknikalitas, soundstage-nya sih, ini soundstage-nya paling megah ya, paling luas, paling di luar kepala gitu. Mungkin juga karena 8K-nya itu agak boosted kali ya. Cipratan trompet kayak lagu-lagu di lagunya Kataji by Yura Yunita. Nah, lagu ini karena kata subscriber ada yang nyaranin tes lagunya kalau bisa pakai lagu bahasa Indonesia aja. Nah ini di Yura Yunita nih trompetnya, apalagi di bagian akhir-akhir tuh tataret, itu ciprat keluar banget lah, keluar kepala banget kalau menurut gue juga. Kemudian juga sama dengan bara suara Antea di bagian synthesizer dan bagian trompet di belakang-belakangnya juga lumayan keluar soundstage-nya ya, kayak di luar kepala gitu trompetnya di bagian akhir-akhir sini. Antea cakep. Terus kalau misalnya apa lagi ya, dari sisi tuningannya sih enak, teknikalitasnya juga megah gitu ya. Dia
bassnya nggak yang bloated parah gitu, nggak over sharp juga treble-nya, tapi nggak boring ataupun flat juga gitu. Separasi dan imagingnya juga lumayan ya, nggak yang super duper terpisah kayak di Sennheiser Momentum Tourless 4, tapi udah cukup lah untuk level 3 jutaan. Cuma bassnya nih ya agak blurry sedikit, kurang well defined gitu, kayak kurang jernih dikit, kurang open dikit gitu bassnya. Utamanya di frekuensi 200 Hz ke bawah ya. Ini suka agak susah bedainnya antara instrumen satu dengan yang lainnya gitu, utamanya yang instrumen-instrumen yang punya low frekuensi gitu, kayak di bass ataupun kick drum ataupun gitar-gitar yang tebel gitu. Punchy dia bassnya, cuma kurang well defined sedikit aja. Tapi bassnya sih tetap dalam ya. Gue dengerin lagunya apa sih, White Chorus, ini Indonesia juga lokal. Don't Want This To Be Over, ini juga bassnya thumpy, dalam juga. Walaupun gue agak lebih suka bassnya sedikit di Sennheiser sih sebenarnya. Cuma tetap cepet dia recovery-nya, impact-nya cepet gitu ya. Transition cepet, dek, hilang lagi, nggak terlalu boomy yang berlebihan kayak di Bose gitu. Sama juga di lagunya Audrey Tapiheru yang Dime ini. Ini juga dalam, nginjeknya lumayan, subbass-nya lumayan ada, tapi nggak yang super duper lebay ataupun bullet rounded mengelilingi yang boosted parah gitu, dia juga enggak sih, cukup aja kalau menurut gue. Terus untuk drivernya sih dia pakai satu dynamic driver dan satu planar tweeter gitu ya buat high biasanya. Ya mungkin itu yang bikin soundstage-nya megah banget. Bassnya tapi surprisingly enak, cepet, fast transition gitu. Walau kurang well defined aja menurut gue di low mid ataupun mid bass. Terus buat gerakin volumenya dia pakai dual amp apa gitu loh, kalau lu baca di websitenya ini bisa dinaik turunin gitu volumenya. Ini geser kayak gini. Jadi di HP lu udah full, lu geser otak-atik kayak gini. Itu dia masih tetap kenceng kedengerannya. Kemudian dari sisi ANC ataupun noise cancellation ini juga kedap ya, cuma agak lolos sedikit, masih di treble-nya masih ada. Mungkin karena faktor bentuk tangkai juga ya, dia nggak terlalu ngesil kayak bentuk kacang gitu. Biasanya passive isolation-nya lebih bagus, jadi treble-nya lebih kekat gitu. Suara-suara ngecering, suara-suara orang ngobrol, suara-suara gelas itu lebih ketutup lah, yang high-high gitu ya. Tuningan juga akan berubah sedikit kalau lu nyalain mode ANC, lebih sharp lagi treble-nya dan lebih ngebass lagi, tapi lu bisa cut aja mungkin di 2 kHz hingga 8 kHz. Dan kalau bassnya ya di 60 Hz, di 125 Hz. Atau maybe boost sedikit di mids-nya di 500 Hz ya. Nah, kalau transparansinya juga. Transparansinya edan ya. Itu lolos banget. Gue bisa dengar suara gue sendiri. Gue kalau ngobrol sama orang lain juga lebih kedengeran jelas. Ini satu-satunya TWS yang menurut gue transparansinya paling keluar lah, paling transparan banget lah. Dia ada mode dialog enhancer juga, tapi menurut gue ambient mode-nya aja udah cukup banget. Jadi lu kalau nyalain ambient mode terus kayak volumenya kenceng gitu, dengerin musik di 50% maybe ataupun lebih, lu masih bisa dengerin teman lu ngobrol gitu loh di ruangan indoor ya. Terus juga kalau kena angin tuh dia nggak segeradak geruduknya Sennheiser gitu. Kalau ada wind gitu ya, ada angin, dia nggak segeradak geruduk ini. Bahkan dia bisa nutup sendiri auto gitu. Bagus banget transparansinya. Ini king of ambient mode atau transparency mode dan king of soundstage. Terus dia juga ada fitur lain kayak 360 audio, dialog enhancement, AI translator, codec SSC, seamless pindah-pindah di device Samsung. Tapi menurut gue sih 360 gue nggak terlalu kepake. Cuma ya ada, bagus sih sebenarnya kalau buat nonton film. Dialog enhancement, AI translator juga gue nggak terlalu pakai. Itu cuma bisa di Z Flip 6 or Z Fold 6, antara dua itulah. Dua-duanya bisa sih. Terus juga codec SSC. Nah ini apakah ngaruh banget atau gimana? Menurut gue sih nggak terlalu ngaruh ya. Nggak terlalu beda. Gimana gitu, lu bisa tonton YouTube gue tentang codec Bluetooth biar lebih tenang gitu. Dia di AC tapi suaranya aman banget. Tapi gue hopefully sih sebenarnya dia bisa unlock aptX harusnya biar lebih nyaman, lebih cepat juga, latensinya lebih stabil kalau menurut gue. Dan multipointnya juga dikunci di Samsung only. Artinya kalau lu punya HP Samsung, udah enak gitu kan, seamless, kodeknya kebuka, 360 audio, dialog enhancement, AI translator, bla bla bla. Tapi laptop lu MacBook ataupun Windows selain laptop Samsung aja, dia nggak bisa auto connect. Jadi nggak bisa multipoint kayak biasa gitu, kayak lu pakai Sony, Sennheiser. Kalau gue nyalain HP, terus gue play, pause music di laptop, gue langsung play musik lagi gitu. Itu ya udah pindah aja gitu langsung. Kalau lagi pakai Sennheiser ataupun pakai Sony gitu, ataupun pakai Bose juga, Huawei juga sama aja.
Cuma kalau di Samsung ini nggak bisa. Lu mesti disconnect dulu salah satu, matiin Bluetooth salah satu, baru nanti connectin lagi. Aduh, itu rempong banget, men. Jadi multi point ini akan menjadi kekurangan banget. Karena sebenarnya ada, tapi cuma bisa di device Samsung aja. Sama kodek AAC-nya ini delay-nya lumayan ya. Dia nggak ada low latency mode juga, seingat gue. Jadi ini kekurangannya agak lumayan itu dari sisi latency. Nggak ada mode low latency, sama multi point-nya hanya di lock untuk device Samsung aja. Oke, sekarang mungkin gue compare dulu sama yang king-kingnya dulu ya, yang raja-rajanya dulu lah, 4 juta inilah. Kalau sama Bose, udah ini menang ANC aja, literally ANC aja. Transparency ini juga oke, tapi suara jauh banget menurut gue menang ini. Ini menang multi point juga, enak. Tapi ini kedap banget kalau lu butuh ANC, Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds is the only way. Kalau lu butuh ANC all the way, suara nggak masalah gitu. Ini boomy banget, Mas mah. Ini transparansinya cakep, di luar kepala. Terus juga soundstage-nya ya, soundstage-nya di luar kepala, transparansinya juga nembus banget. Ini kalau disuruh pilih ya, kalau lu butuh multi point dan ANC banget ya, ambil ini. Tinggal tergantung butuhnya apa, tapi by sound quality, ini edan, transparansi edan. Sama Sennheiser Momentum True-Wireless 4, ini gue taruh dua-duanya ratingnya SS kalau di kitab audio gue. Karena dua-duanya suaranya mantep banget. Ini soundstage-nya memang bagus, tapi ini imaging dan separation-nya lebih bagus kalau menurut gue. Jadi lebih vivid, lebih kontras, lebih kedengeran kepisah-pisah gitu. Lebih ada perpisahannya gitu ya dibanding ini gitu. Kalau itu agak blurry, agak nyatu semua sedikit, ini lebih kepisah-pisah dan lebih punchy. Kalau lu nggak ngerti imaging dan separation ataupun juga soundstage, itu udah gue taruh di konten gue. Lu tonton aja yang tentang teknikalitas. Ya ini gue mau coba gambarin kira-kira imaging dan separationnya Galaxy Buds 3 Pro itu kayak gimana. Dia masih kayak nyatu banget gini semua, nempel dan kurang vivid, kurang kontras gitu, kedengaran perpisahannya gitu ya. Kalau misalnya di Sennheiser Momentum True-Wireless 4 tuh, kontras, kedengaran semua kayak biola 1, biola 2, biola 3, biola 4. Terus juga orkestranya jelas, trompet 1, 2, 3, 4 juga jelas gitu. Perpisahan antara yang lain lebih kelihatan gitu. Walaupun dia memang soundstage-nya si Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini lebih ke luar kepala gitu. Tapi imaging dan separation-nya True-Wireless 4 lebih oke. Dan Sennheiser ini juga lebih, lebih punchy juga. Dia lebih punchy juga, lebih gebuknya tuh enak. Low-nya tuh memuaskan gitu kalau menurut. Walaupun bassnya tetap bisa di EQ ya. Cuma punchiness-nya, dalamnya, blurriness dari sisi mid bass ke low mid-nya itu lebih kedengaran jelas perpisahannya di Sennheiser Momentum True-Wireless 4. Nah, jadi kalau Sennheiser itu kalau digambarin dia kayak banyak speaker gini, terus kayak kepisah-pisah gitu. Mantep banget. Kalau si Samsung Galaxy Buds 3 Pro itu dia kayak satu doang speakernya, tapi gede. Dan mungkin ini nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kayak 1, 2, 3 aja gitu. Jadi kayak lebih, separasinya lebih nempel semua gitu. Imagingnya juga lebih nempel semua, nggak kayak si Sennheiser Momentum True-Wireless 4. Perbedaan utamanya sih. Cuma mungkin speakernya lebih jauh-jauh lagi dan ruangan lebih luas kalau si Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Karena soundstage-nya tadi gue bilang ya, lebih di luar kepala, lebih megah aja gitu. Kayak di venue konser yang luas banget gitu. Nah sekarang kalau misalnya sama Sony, sebenarnya Sony itu lebih lebar bassnya. Kayak lower frekuensinya itu lebih lebar aja sih. Kalau separasinya sebenarnya lebih bagus Sennheiser banget. Ini separasinya harusnya gue deketin lagi ya di XM5, cuma gue lupa ngeditnya ini. Cuma kira-kira bassnya representasinya seperti lebih lebar di sisi bass ya. Dan kalau sama Sony itu ANC-nya juga lebih rapih menurut gue. Tapi enaknya Sony Sennheiser itu multi point-nya mau device-nya apa aja gampang dia, enak. Terus Sennheiser ini juga enaknya dia ada mode, ada aptX lossless, walaupun ya gue nggak terlalu penting sih sebenarnya. Cuma dia ada mode battery protection mode. Jadi kalau di dalam casing ini dia ngecasnya sampai 80% aja, mencegah charge cycle yang terlalu berlebihan gitu. Sementara ini belum ada. Cuma by default sebenarnya ini mikrofonnya jauh lebih bagus daripada ini. Ini mikrofonnya blek banget. Kalau sama yang 2 jutaan sekarang, sama Huawei sih ini timbre lebih natural. Lebih natural, ini lebih kayak metallic-y. High-nya itu kurang gimana gitu. Sama mid bass-nya agak hilang sedikit, walaupun bisa di EQ. Cuma ini kedengaran lebih metalik aja, lebih besi-besi gitu treble-nya tuh. Kedengaran yang ngeceringnya itu kurang natural dibanding ini. Soundstage juga tetap lebih megah ini. Punchiness juga lebih enak di sini. Jadi ini menang lah. Cuma itu tadi, multi point. Ini belum ada. Latency juga ada low latency mode. Kemudian ini yang paling seksi menurut gue untuk
harga di bawahnya di 2,7 ya kalau nggak salah. Sennheiser Acentum True Wireless. Ini battery protection mode ada, yang ngecas sampai 80% tadi ada ya, multi-point connection ada, kodeknya aptX, latensinya bagus, enak, multi-point, ada, lengkap, dan harganya lebih murah dari ini, 2,7 juta. Dan Sennheiser itu, mau lu MTW4 ataupun yang ini yang lebih murah, 2,7, ini 4 juta, sama-sama garansinya 2 tahun. Nah, ini garansinya 1 tahun. Ya, jadi itu mungkin jadi pertimbangan lu juga. Jadi Sennheiser Acentum tuh jadi kayak lebih value-nya tuh tinggi banget kalau menurut gua. Tapi kalau dari sisi imaging, separation, lebih menang ini jauh dibanding ini. Nggak jauh sih. Ini deket banget lah. Tapi lebih bagus ini gitu, imaging sama separation. Nah, punchiness juga lebih enak di sini. Punchy, enak, gebuk, mantap. Cuma untuk harganya, orang yang mungkin nggak audiophile amat, pengen orang gadget aja gitu. Kalau nonton tuh konten creator gadget aja, nggak konten creator audiophile, butuh TWS yang bagus. Ya ini udah bagus sebenarnya. Walaupun mikrofon jauh lebih bagus ini, tapi ini ada multi-point, aptX, battery protection mode, terus juga harganya ya murah 2,7, enak. Cuma ini, aduh, soundstage-nya sama transparansinya dan nah, kita bikin grafik gini biar gampang kali ya. Dari sisi noise cancellation sudah pasti Bose Quiet Comfort Ultra numero 1, diikuti dengan XM5 yang punya foam ear tips, itu nutup juga di treble-nya, ANC-nya lumayan oke. XM5 ke MTW4 sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga ini. Cuma Sony ke Bose itu ada peningkatan mungkin 35% lah. Diikuti juga dengan Galaxy Buds 3 Pro, ini lebih kedap, tapi menurut gua Acentum TW itu juga udah seksi, ANC-nya udah cukup banget lah untuk 2 jutaan tuh sekarang segini tuh udah enak kalau menurut gua, udah lumayan ketutup. Cuma kalau lu butuh yang far nutup banget ya Bose aja. Cuma kalau dibikin ranking ya kira-kira seperti inilah Galaxy Buds 3 Pro. Transparansi, wah ini paling open, paling kebuka, paling jelas sudah Samsung Galaxy Buds 3 Pro, diikuti Bose QC Ultra. Lumayan juga kok ini transparansinya. Sony kurang oke, transparansinya kayak ngecering di treble doang. Acentum TW lebih oke mungkin ya sedikit. MTW4 sebenarnya oke, cuma gampang kena angin. Lebih gampang kena angin dibanding Acentum TW. Kayak gampang geruduk-geruduk gitu. Kalau lu jalan kaki outdoor aja, lu jalan aja, nggak usah ada angin, lu jalan kan lu gerak ke depan, itu akan ada angin. Nah itu bakal geruduk-geruduk banget di MTW4. Soundstage, tadi udah gue bilangin juga, paling di luar kepala, diikuti MTW4, diikuti Acentum TW dan XM5. Bose nggak usah diomongin lah, menurut gue B aja gitu. Imaging dan separation juga MTW4 masih paling atas, diikuti Samsung mungkin. Diikuti Sennheiser Acentum TW sedikit, mungkin bisa Acentum TW mungkin bisa menang dikit atau ya beda-beda sedikit lah, tapi udah asoy gitulah di harganya si Acentum TW ini. XM5 juga oke kok. Price, nah ini price. Kalau di sisi price-nya QC Ultra 4 juta, 4,1, 4,2. Sennheiser MTW 4,2 juga. Mikrofonnya tapi jelek. QC Ultra suaranya jelek. ANC-nya bagus, mikrofon lumayan, transparansi lumayan ya. Kodeknya juga agak susah, aptX-nya. Cuma ada aptX adaptif apa? Nggak ada aptX HD dan aptX biasa. Jadi hati-hati kompatibel HP-nya. Sony XM5 ini Jack of all trades, master of none, mikrofon oke, ANC oke, transparansi agak bleek tapi ya masih bisa lah gitu. Fitur-fitur juga oke, multipoint oke, baterai oke, wireless charging. Harganya tapi 3,6. Ya. Sennheiser bagus, suaranya segala macam, fiturnya battery protection, tapi itu tadi. Mikrofonnya bleek parah, lebih jelek daripada TWS sejuta gitu lah. Terus Samsung ini harganya jadi seksi banget kan. 3,2. Woi, lumayan berkurang dari 4,1 ke 3,2, lumayan 800.000. Ini oke, seksi, tapi itu tadi multipointnya nggak ada kalau bukan laptopnya Samsung, HP-nya Samsung, tabletnya Samsung. Sama latensinya lumayan berasa kalau device-nya juga bukan Samsung. Kemudian Acentum TW 2,7, garansi 2 tahun. Mikrofonnya lebih benar daripada Sennheiser MTW4 dengan garansi 2 tahun, battery protection mode, multi-point connection, jadi ini agak susah. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Edifier Neo Buds Pro 2 di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Huawei FreeBuds 3 Pro di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Momentum True Wireless 4 di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun.
Tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Acentum True Wireless di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Ini tes suara mikrofon dari Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Tes 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM5 di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek, tes 1, 2, 3, kalau ini suara mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Edifier Neobuds Pro 2 di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Cek tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Huawei FreeBuds 3 Pro di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Cek, tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Momentum True Wireless 4 di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Cek, tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Acentum True Wireless di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Cek, tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Cek, tes 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM5 di keadaan outdoor di pinggir jalan dengan traffic kendaraan lewat. Fitur-fitur lainnya yang gadget banget ya, lu tonton konten creator gadget aja lah. Kayak Jagat Review gitu, mungkin lu tonton aja di situ, gue juga collab sama dia. Gue ngebahas sisi audionya aja. Cuma kekurangannya biggest banget itu dua, yaitu multi point-nya tidak ada di device lain Samsung. Kalau HP lu nggak Samsung, tablet lu nggak Samsung, laptop lu nggak Samsung, nggak seamless pindah-pindahnya. Padahal harusnya possible gitu, Bluetooth 5.4 harusnya bisa gitu. Cuma di lock aja ke device Samsung only, sama delay latency-nya lumayan berasa. Gue coba di HP gue yang Pixel 7 Pro, itu lumayan kalau nonton video aja bahkan bisa berasa, apalagi kalau main game ya. Jadi low latency-nya hopefully juga di unlock buat HP lain. Ini sebenarnya bagus banget, cuma biggest turn off-nya hopefully kalau kalian pakai Samsung ya gampang aja gitu. Cuma kalau nggak pakai Samsung ini lumayan berasa gitu kekurangannya. Jadi kalau kalian nggak pakai multi point, kalian nggak peduli dengan latency karena nggak main game juga, ya udah. Ini bagus banget soundstage dan transparansi dan mikrofonnya juga edan banget. Cek link produknya ada di deskripsi gue. Hopefully kalian paham tentang produk ini dari sisi suara dan dari comparison yang udah gue bikin juga. Bantu subscribe, bantu follow semua sosial media gue, dan bantu Saweria juga jika informasi ini bermanfaat. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.